Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah nabina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Faya ayuhat talabah al-ahibah hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang pertama dan yang utama di dalam kesempatan ini adalah kita memuji Allah Ta'ala. Ya. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Ya. Alif lam fil labdil hamdi. Alif lam di dalam kalimat atau lafad alhamdu, ya, kata para ulama ahli bahasa ini li istighraqil jins, itu meliputi seluruh macam jenis, semua, ya, semua pujian itu bagi Allah Ta'ala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, kita memuji Allah Ta'ala yang dengan nikmatnya sempurnalah kebaikan-kebaikan as-salihat. Di antara kebaikan hari ini adalah kita berkumpul di tempat ini dalam kegiatan muhadharah qabla al-iftar. Ini adalah minas salihat yang harus kita syukuri, jangan kita kufuri. Ini adalah di antara bentuk syukrun ni'am, syukrun nikmah, ya, mensyukuri nikmat, ya. Nikmat yang tak terhitung kiranya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Cuman Allah Ta'ala berjanji kalau kita banyak bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat yang kita dapat. La in syakartum la azidanakum. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita mengkufuri nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka kata Allah Ta'ala, inna azabi lasyadid, ya. Sesungguhnya azabku, siksaku sangat pedih. Di antara nikmat yang kita dapat di sini adalah kita berada pada bi'ah ilmiah. Ada di lingkungan ilmiah yang setiap hari kita berinteraksi muayyasyah bil ulum, dengan ilmu-ilmu, segala macam ilmu syar'i kita pelajari di sini. Ini adalah nikmat yang besar, ya, yang harus kita syukuri. Orang lain belum tentu dapat. Kalau kita dilihat, mungkin teman-teman sebaya kalian, seumuran kalian, lebih banyak adanya di majelis-majelis lagwi, di majelis-majelis main-main, main sana, main situ, ya. Waktunya dihabiskan untuk main game, ya, main ke sana kemari. Tapi kita alhamdulillah di sini hari-hari kita, waktu demi waktu kita dipenuhi dengan ilmu. Ini adalah nikmat yang besar. Saya ingatkan dengan sebuah syair, perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kumpulan syairnya yang disebut dengan Diwan Asy-Syafi'i. Kumpulan syair-syair Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini mudah-mudahan menjadi pengingat untuk kita semua, wabil khusus yang menyampaikan. Kata beliau, man lam yaduk murra ta'allumi sa'atan
tazara'a dulal jahli tula hayati. Ada yang bisa menerjemahkan? Barang siapa yang tidak pernah merasakan, lam yaduk, daqa yaduku, masalah yaduk ta'am, merasakan, mencicipi makanan. Ini merasakan apa? Murro, memana mur? Pahit. Ya, pahit getirnya apa? Ta'alum, belajar. Barang siapa yang tidak pernah merasakan, walaupun saatan, sejenak, sebentar, merasakan pahitnya atau getirnya mencari ilmu, tidak pernah seperti ini, ya, kesel, peger, boring. Kalau tadi bahasa Ustadz Salman, futur. Mana futur? Nah, futur itu asalnya dari kata bahasa Inggris, future. Atau sebaliknya, bahasa Inggris itu berasal dari kata bahasa Arab, ya. Orang Inggris menyebut future itu karena memang nanti masa depan itu penuh dengan apa? Kemalasan, main HP terus, main game, males. Ya. Ini apa namanya? Kirata atau apa namanya istilahnya? Ya, oke lah. Kita selesaikan. Kata beliau, barang siapa yang tidak pernah merasakan, walau sejenak pahit getirnya mencari ilmu, kata Imam Syafi'i, dia akan merasakan kehinaan, dulal jahli, kebodohan. Akan merasakan hinanya kebodohan tula hayatihi, sepanjang hidupnya. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh mencari ilmu, belajar di masa-masa seperti ini, ya, maka nanti penyesalan yang akan datang. Ya. Futur tadi, future, ya. Akan merasakan penyesalan, an-nadamah yang berkepanjangan. Menyesal nanti kenapa saya dulu tidak belajar. Dulu saya di pondok sekian tahun tapi tidak dapat apa-apa, tidak dapat ilmu karena main-main saja. Maka barangkali untuk mengingatkan, ya, untuk tadzkirah untuk semuanya, saya bawakan, saya nukilkan barangkali sedikit apa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Bakar bin Abdillah Abu Zaid. Ini ulama terkenal, kontemporer dewasa ini, ulama Saudi, yang menulis kitab Hilyatut Talibil Ilm. Hilya Talibil Ilm, perhiasan pencari ilmu, ya, yang disyarah oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Mungkin sedikit saja karena waktunya sangat terbatas. Hanya rubuh sa'ah, hanya 15 menit saja, seperempat jam saja, insya Allah, kurang lebih. Di faslul awal, di pasal yang pertama, yaitu tentang adabu talib fin nafsihi, adab seorang pencari atau penuntut ilmu pada dirinya sendiri, di dalam dirinya sendiri. Jadi yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Ini yang pertama, yaitu mengetahui bahwasannya al-ilmu ibadatun. Ilmu itu adalah ibadah. Kita ini sedang ibadah ini, ya. Walaupun hanya duduk begini, kita sedang ibadah. Karena apa? Para salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu, pendahulu kita, itu mereka mengatakan bahwa ba'dal farido, setelah hal-hal yang fardu, ya, sholawatul khams al-mafrudo, seperti sholat yang 5 waktu, setelah perkara-perkara tersebut tidak ada yang lebih utama daripada mencari ilmu dalam keutamaannya. Setelah perkara-perkara yang fardu, yang wajib,
Sehingga dikatakan oleh penulis muallif hadal kitab, yaitu Syekh Profesor Dr. Bakar Abu Zaid rahimahullah taala, beliau mengatakan aslul usuli fi hadhihi, yani al-hilyah fi hadal kitab. Apa yang dimaksud dengan aslul usul? Aslul usul, aslul mudhof, usul jamu asl, mudhof ilaih. Apa yang dimaksud? Usulnya usul, pokoknya pokok, intinya inti. In English, core of the core, intinya inti. Aslul usul fi hadhihi, yani fi hadhil ya hilyah, fi hilyati talibil ilmi. Bal walikuli amrin matlubin, bahkan di dalam setiap perkara yang dicari, yang dituntut adalah apa? Ilmuka bi annal ilma ibadatun. Ya. Bahwanya Anda tahu bahwasannya ilmu itu adalah ibadah. Menuntut ilmu itu ibadah. Sehingga qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan al ilmu sholatus sirri wa ibadatul qalbi. Ilmu itu adalah sholat rahasia. Sholat itu kama arabna bimana filughah bimana doa, ya. Wa doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Adapun hadis yang mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Ya. Itu hadis dhaif. Yang sahih itu adalah ad-du'a huwal ibadah. Kata para ulama, ilmu itu adalah sholatus sirri. Salat atau doa yang rahasia. Ya. Wa ibadatul qalbi, dan ibadah hati. Nah, ini sedikit barangkali mengingatkan urgensi atau ahamiyah, pentingnya kita mencari ilmu. Ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal tadi. Jangan sampai kita termasuk orang yang bodoh. Atau dalam bahasa Arabnya apa bodoh? Jahil. Dalam bahasa Arab setidaknya ada 10 padanan kata atau sinonim muradif untuk kata jahil. Siapa yang bisa menyebutkan 5 saja, jangan 10. Tak kasih hadiah. Apa cung irfayada. 5 saja, setengahnya. Setidaknya ada 10 dalam kamus Arabia, padanan kata atau sinonim, persamaan kata bagi kata jahil. Man. Awalan. Kum. Khamsah faqat. Salasa, khamsah nurid. Nisfuhu. Taib salasa. Nabil. Ya. Padanan dari kata jahil diantaranya adalah safih, jamuhu sufaha. Ya, safih. Cuma ahmak. Jamu hamko, ahmak. Apa lagi? Gobi, ya, safil, nakhif, banyak sekali. Ya, belum bahasa amiyah, bahasa dialek Mesir misalnya, ya, mutakhalif, ya, atau abid, bito, itu bahasa amiyah banyak sekali. Betul. Jangan sampai kita termasuk nanti menyesal menjadi orang bodoh, ya, yang tidak mengetahui ilmu. Ya. Baik. Tetapi janganlah karena kita sudah belajar, memiliki ilmu, sehingga muncul apa?
kesombongan. Sombong. Ya, merasa sudah berilmu. Ya. Ini penyakit pelajar, penuntut ilmu, yaitu merasa diri sombong. Nanti kita akan sedikit jelaskan di dalam pembahasan pasal ke-6 Al-Faslus Sadis di hadal kitab, ya, yaitu dalam penjelasan min alamatil ilm an-nafi, di antara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat, ya. Yaitu diantaranya takasuru tawadu'ika kullama izdadatil ilman. Bertambahnya rasa tawadu Anda atau engkau ketika bertambahnya ilmu. Jadi semakin bertambah ilmu seharusnya apa? Tambah sombong apa atau tambah tawadu? Tawadu. Ya. Dalam bahasa Arab, ihdar antakuna aba shibrin. Ketahuilah atau perhatikanlah, hati-hati janganlah engkau menjadi aba shibrin. Apa yang dimaksud dengan aba shibrin? Ada yang tahu? Paham? Bapak Shiber, bukan cyber. Shibrin ini. Ya, jamaknya itu asbar. Nah, ini sebagaimana sebuah perkataan dari Al-Imam Asy-Sya'bi, Amir bin Abdullah Asy-Sya'bi rahimahullah taala. Beliau adalah generasi termasuk tobaqoh yang kedua, tobaqoh tsaniyah ba'da sahabah, berarti at-tabi'in, tabi'un. Kila beliau wulida atau dilahirkan ketika masa khalifahnya siapa? Umar bin Khattab. Kila dikatakan beliau dilahirkan tahun ke-21 Hijriah, ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, teman. Ya, berarti beliau bukan sahabat karena tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia tabi'in. Beliau mengatakan begini, ya. Al ilmu salah satu asbarin. Asbar jam'u shibrin. Ya. Ilmu itu ada tiga. Kalau lihat kamus, asyibru itu al-umru, umur, usia. Minaz zaman, waktu ya. Jadi ada tingkatan waktu. Ilmu itu ada tiga tingkatan waktu atau masa, zaman, umur. Ilmu itu tiga, salah satu asbar. Perhatikan ini. Ini perkataan yang luar biasa. Boleh jadi antum masuk dalam fase awal. Man dakhala fi shibril awal takabbara. Barang siapa yang masuk ke dalam masa yang pertama dalam menuntut ilmu, itu dia akan takabur, takabaro, sombong. Jadi ilmu itu awalnya itu masanya masa kesombongan. Biasa kalau baru belajar, baru tahu beberapa pasal, beberapa bab, langsung merasa diri yang paling hebat, yang paling jago. Kayak kalau di dunia persilatan itu ya, pendekar yang baru turun gunung, ya, langsung dikeluarkan jurus-jurusnya, ya. Senangnya berdebat, ya. Orang baru belajar ilmu, pemula, mubtadiin, itu senangnya debat, nyari lawan untuk menang-menangan. Nah, ini masuk dalam fase yang pertama. Kata Al-Imam Asy-Sya'bi, man dakhala fi syibril awal takabbara. Wa man dakhala fi sibri tsani, ya, fi sibri ats-tsani tawadhu'a. Dan barang siapa yang masuk kepada fase yang kedua dalam menuntut ilmu, dia itu akan tawadu. Ya. Yani wa huwa yara nafsahu aliman walakin la yatakabbar. Dia mengetahui bahwa dirinya itu udah alim. Jam terbangnya udah tinggi.
pesantrennya udah sekian tahun, sekian puluh tahun. Studinya udah level minimalnya magister atau doktoral, ya, doktoral. Tawadoa, dia tawadu. Jadi semakin tinggi ilmu, semakin jam terbang tinggi, itu orang itu akan semakin tawadu. Biasanya yang sombong itu yang awal-awal, pemula, merasa diri yang paling hebat, baru tahu. Ya. Yang ketiga, wa man dakhala fi shibri tsalits alima annahu ma ya'lam. Barang siapa yang masuk kepada fase atau umur yang ketiga dalam menuntut ilmu, kata Imam Asy-Syafi'i, maka dia baru tahu bahwasannya dia itu tidak tahu. Artinya mengetahui bahwa dirinya itu jahil. Semakin orang alim, semakin pintar, itu semakin tawadu dan dia merasa diri jahil. Ya. Siapa orang yang pintar? Ya. Nah, ini dalam bahasa Arab pintar itu juga, pintar itu padanan katanya banyak sekali. Ya, akil dan lain-lain, banyak sekali. Ya. Barang siapa yang masuk kepada fase yang ketiga ini, wah ini udah suhu ini. Ya, levelnya udah alim minal ulama, robani. Ya, udah nggak ada rasa sombong, takabur dengan ilmunya, tawadu. Ya, sebagaimana diibarahkan atau dianalogikan, ya, dikiaskan dengan kalau dalam bahasa kita itu ilmu padi. Kalau ilmu padi itu semakin apa? Semakin berisi, semakin merunduk. Yang begini masih begini itu yang masih kosong. Ya, belum ada bulirnya, belum ada isinya. Tapi kalau semakin menua, menguning, ya, itu padi itu semakin merunduk. Nah, seperti itu perumpamaannya dalam bahasa kita. Tapi karena waktunya tinggal sedikit ini, tinggal 1 menit. Ya, ana ringkas min alamatil ilmi nafi. Di antara tanda ilmu yang bermanfaat. Ya, mudah-mudahan antum atau kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya. Tapi ini tanda-tandanya, ciri-cirinya, alamatnya. Yang pertama, dan silakan tanyakan pada diri sendiri, kata penulis kitab ini, ya. Dari ciri-ciri yang akan disebutkan ini, apakah sudah ada pada diri kita atau belum? Mari kita introspeksi diri, muhasabatun nafs, evaluasi diri kita. Apakah tanda-tanda atau alamat ciri-ciri ini ada pada diri kita? Kalau tidak ada, mari kita berusaha untuk mendapatkannya atau kita lakukan, kita amalkan. Yang pertama, al-amalu bih, beramal dengan ilmu tersebut. Karena apa? Al-ilmu samratul ilm. Al-amal samratul ilm. Amalan itu adalah buah daripada ilmu. Ya, sebagaimana dalam kata-kata mutiara atau peribahasa mahfudot, ya, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan, tidak membuahkan amal, itu bagaikan pohon tidak berbuah. Ya, antum nanam salak, tahu pohon salak yang banyak durinya, terus tidak berbuah, rugi, malah membahayakan. Kemudian yang kedua, karahiyatut tazkiyah wal madhi wa takabburi alal khalqi. Di antara tanda ilmu yang bermanfaat adalah adanya dalam diri kita, ya, ketidaksukaan apa? Pujian, ya. Kemudian adanya rasa takabur, menyombongkan diri di hadapan manusia. Nah, ini diantara tanda ilmu bermanfaat. Tidak suka dipuji-puji. Kemudian yang ketiga, tadi sudah disebutkan sebenarnya, takatsuru tawadu'ika kullama zdadat ilman, yaitu bertambahnya rasa tawadu dengan ain, ya, bukan dengan hamzah. Tawadu. Kalau tawadu dalam bahasa pakai hamzah, ya, dalam bahasa kita itu singkatan tara mawaduit.
Tawadu ini pakai ain, yaitu merendahkan diri, ya, tidak menyombongkan diri gitu. Kemudian yang keempat, al-harbu min hubit tara'us wasyuhrah wa dunya. Dia lari dari apa? Dari kecintaan terhadap apa? Ingin dijadikan apa? Pemimpin, ketua, atau kepopuleran, hubus syuhrah, ya, popularitas. Nah, itu diantara tanda ilmu bermanfaat adalah kita melarikan diri daripada hubus syuhrah, hubus zuhur. Dalam bahasa Arabnya hubus zuhur sama, yaitu cinta popularitas. Ini penyakit yang berbahaya sekarang, apalagi dengan media sosial, Instagram, YouTube, ya, dan lain-lain. Itu adalah media sosial untuk menampilkan diri, untuk memviralkan diri sendiri. Mudah sekarang, ya, tinggal bikin konten-konten kreator, kreasi yang banyak untuk mempopulerkan diri sendiri. Pencitraan banyak sekarang, ya, banyak kepalsuan. Dan seorang penuntut ilmu yang ilmunya bermanfaat, dia akan lari dari hubbu zuhur tadi, cinta popularitas. Kemudian yang kelima, hajru da'wal ilm, ya, yang maksudnya di sini adalah menjauhkan diri dari menganggap diri sendiri itu aliman, sebagai alim. Wah, saya alim nih, jangan. Ini bagian daripada tawadu tadi, ya, mengklaim diri berilmu atau menjadi orang alim, jangan, ya. Jadi justru semakin berilmu itu semakin tahu bahwa dirinya tidak tahu. Artinya merasakan bahwa ilmu Allah Ta'ala itu lebih banyak yang tidak kita tahu daripada yang kita tahu, ya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu itu oleh Allah Ta'ala melainkan hanya sedikit saja. Ya, yang terakhir, isa'atud dhani bin nafsi wa ihsanuhu bin nas, ya, tanazuhan anil wuqu'i bihim. Artinya apa? Yaitu banyak-banyak berprasangka tidak baik pada diri sendiri dan banyak-banyak berprasangka bagus, baik, husnuzon kepada orang lain. Ya. Jadi kepada diri sendiri itu jangan banyak husnuzon, banyaknya suudzon. Ya, saya mah baru sedikit ilmunya, tidak banyak amal yang kita lakukan sehingga ada motivasi untuk belajar, beramal. Ya, kalau kepada yang lain husnuzon saja, berbaik sangka, positive thinking. Yang lain mah rajin, ya. Yang lain mah semangat dalam beramal, dalam beribadah. Nah, ini harus banyak-banyak suudzon atau pada diri sendiri, dan sebaliknya banyak-banyak husnuzon, berprasangka baik kepada orang lain. Kalau banyak-banyak husnuzon pada diri sendiri, nanti akan muncul sifat apa? Ijabul mar'i ala nafsi. Ya, akan bangga diri, bangga terhadap dirinya sendiri. Ini kan berbahaya. Wah, saya yang paling baik, saya yang paling pinter, saya yang paling soleh, ya, saya yang paling hebat. Nah, ini bahaya. Itu karena terlalu banyak husnuzon pada diri sendiri. Ini bahaya. Nah, ini diantara 6 yang termasuk min alamatil ilmi nafi, diantara tanda-tanda atau ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang sedikit yang Anda sampaikan dalam kesempatan ini, muhadharah qoblal iftar, menjelang iftar. Naktafi bihadzal qadar. Syukron ala husni istimaikum wa ihtimamikum. Naktatim bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq wa billahi hidayah wa taufiq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.